Pedang Ulung, tayang pada tahun 1993. Film ini bergenre action dengan penayangan 78 menit. Produser Hasok Subroto, sutradara Tommy Burnama, penulis Tommy Burnama, Eddie Jonathan, Amelia Jonathan. dengan para pemain Barry Prima, Saiful Nazar, Wingky Harun, Mansur Syahdan, Randy Bramasta, dan Agus Kuncoro. Cerita ini mengisahkan pada zaman akhir Majapahit, di sebuah kerajaan kecil, pecahan dari Majapahit, bernama Pasir Kencana. Adipati Surya Kencana memerintah dengan dibantu 2 orang patih. Akan tetapi, 2 orang patih tersebut saling berebut pengaruh, yaitu Patih Bratasena dan Banyu Biru. Banyu Biru disingkirkan oleh Bratasena. Kemudian Bratasena mencari pedang ulung untuk memperkuat diri. Sementara itu, pedang ulung diwarisi oleh Jaka Pratama. Jaka Pratama. Untuk membekali dirinya, ia berguru silat kepada seorang guru agung. Dari sana ia mendapatkan seorang sahabat bernama Rawit. Di perguruan, Jaka Pratama adalah murid yang terbaik sehingga ia dihadiahi sebilah pedang sakti bernama Pedang Ulung oleh sang guru. Hal itu membuat teman seperguruannya yaitu Permadi merasa iri kepada Jaka Pratama. Tak hanya di situ, Permadi juga cemburu kepada Jaka Pratama dikarenakan Ayu keponakan sang guru ternyata lebih memilih kepada Jaka Pratama ketimbang dirinya. Suatu hari Jaka Pratama bertarung dengan Permadi. Tujuannya berlatih ilmu kanuragan agar lebih dalam lagi. Dan ternyata Permadi kalah dalam pertarungan tersebut. Karena ia merasa sakit hati, Permadi mencoba untuk menikung Jaka Pratama. Ia mencoba mengambil sebilah pedang untuk dibabatkan kepada Jaka Pratama. Dan hal itu dilihat oleh sang guru. Dan sang guru pun menangkis serangan dari Permadi. Dan setelah itu, kemudian sang guru mengusir Permadi. Permadi merasa sangat marah atas usiran dari sang guru. Dan ia pun pergi menemui Patih Bratasena untuk mengadukan hal tersebut. Dan Permadi pun menunjukkan kepada Bratasena bahwasanya sang gurunya memiliki sebilah pedang sakti bernama Pedang Ulung. Malam harinya mereka semua pergi mendatangi perguruan dari Jaka Pratama. Maka sang guru pun ditangkap oleh Bratasena dan dibunuh. Dalam insiden itu pun Rawit sahabat Jaka ikut terbunuh pula. Suatu hari, seorang patih bernama Banyu Biru mendatangi rumah Jaka dan berharap agar Jaka mau ikut serta dengannya untuk memerangi perbuatan Bratasena yang semakin merajalela. Akan tetapi Jaka menolak dikarenakan ia harus merawat ibunya, mendampingi ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sang ibu yang mendengarkan permohonan dari Patih Banyu Biru merasa ia telah membebani putranya dan ia pun tahu cita-cita putranya sangatlah mulia yang ingin mendamaikan desanya. Maka dari itu sang ibu pun membakar dirinya agar cita-cita sang anak bisa tercapai. Sebelum meninggal, sang ibu menuliskan sepucuk surat untuk anaknya agar Jaka Pratama menghentikan kesewenang-wenangan yang diperbuat oleh Bratasena. Setelah sang ibu tiada, maka Jaka Pratama pun bertekad untuk membasmi kawanan penjahat seperti Patih Bratasena. Namun sebelum itu, ia menemui Ayu, keponakan dari sang guru yang memang mencintainya. Ayu meminta kepada Jaka untuk dinikahi malam itu juga, agar anak dari Jaka Pratama bisa mendampinginya kelak. Setelah ia menikah dengan Ayu, Jaka Pratama pun mempersiapkan segala sesuatu hal untuk melakukan penyerangan kepada Patih Bratasena. Dan ia teringat semua akan sahabatnya dan juga gurunya yang menjadi korban kekejaman Bratasena. Keesokan harinya, Jaka Pratama langsung masuk ke dalam istana dan menyerang kelompok Bratasena. Jaka Pratama
melakukan penyerangan seorang diri tanpa bantuan siapapun. Ia mengobrak-abrik dalam istana. Sang adipati yang tidak mengetahui sepak terjang dari Bratasena bertanya kepada Bratasena apa yang sedang terjadi. Akan tetapi Bratasena justru membunuh sang adipati. Jaka Pratana terus mengamuk di dalam istana. Ia diserang begitu banyak pasukan dari Bratasena sehingga sebilah tombak panjang menancap di dadanya. Jaka Pratama memotong gagang dari tombak tersebut. Kemudian ia melemparkan pedang ulung tepat ke dada Bratasena dan terbunuhlah Bratasena saat itu juga. Setelah Patih Bratasena berhasil dibunuh, maka damailah Kadipaten Pasir Kencana dan kadipaten pun akhirnya diduduki oleh Jaka Pratama. Setelah semuanya kembali, maka Jaka Pratama pun pulang ke tempat di mana Ayu berada, dan ia pun menjemput Ayu untuk dibawa ke Kadipaten Pasir Kencana.